Baik, selamat siang anak-anak. Masih ada sukacita dan semangat untuk kita memulai pelajaran kita pada siang ini. Ya, pada siang ini kita akan melanjutkan pelajaran agama. Silahkan kalian membuka buku kalian di bab yang ke-8. Karena hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-8. Nah, di bab yang ke-8 ini kita akan belajar tentang hanya dalam Yesus. Hanya dalam Yesus. Tapi sebelumnya kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan waktu belajar kami pada siang ini dalam tangan Tuhan. Kau memberkati kami, memberi hikmah dan kemampuan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan masuk dalam pelajaran ini hanya dalam Yesus. Silahkan buka ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi ayat ini mau membawa kita bahwa hanya dalam nama Yesus itu ada keselamatan. Keselamatan itu tidak ada di dalam nama siapapun. Itu yang harus kalian pegang. Dan itu yang harus menjadi iman kalian. Nah, anak-anak, perlu kita sadari keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di dunia ini tidak ada satu manusia atau satu nama yang mampu memberikan keselamatan selain nama Yesus. Kenapa nama Yesus? Ada 4 alasan yang kita perhatikan pada siang ini. Yang pertama, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya kurban yang sempurna. Kalian bisa membaca di 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Di mana membawa kita bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat menebus kehidupan kita, kehidupan manusia dari kehidupan yang sia-sia akibat dosa yang dilakukan oleh manusia. Artinya bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya korban yang sejati, persembahan yang hidup, yang sempurna, yang dapat menebus kehidupan kita orang berdosa dari hidup yang sia-sia. Maka tidak perlu cari kurban di luar sana. Harus kurbankan ini, kurbankan ini. Kurbannya itulah Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sudah melakukannya itu dengan sempurna. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah Tuhan Yesus satu-satunya jalan menuju surga. Tentu kalian masih ingat ayat hafalan di Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Jalan untuk sampai kepada Bapa, jalan untuk sampai ke surga, tidak ada jalan lain. Jalannya hanya satu. Itulah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau mau sampai surga nggak perlu harus kerja keras, cari jalan harus lewat mana. Datanglah dan laluilah jalan yang benar. Itulah Tuhan Yesus. Maka dari itu saya selalu menekankan kepada kalian anak-anak, harus pastikan bahwa sudah punya Tuhan Yesus dalam hati. Kalau kalian sudah punya Tuhan Yesus dalam hati, kalian sudah memiliki jalan keselamatan itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah Tuhan Yesus yang mendamaikan manusia dengan Allah. Kalian bisa melihat di Roma 5 ayat 10. Di mana kita tahu dosa merusak hubungan manusia dengan Allah. Dosa mengacaukan hubungan manusia dengan Allah. Nah, bagaimana supaya hubungan itu dapat diperdamaikan kembali? Hubungan itu dapat dipulihkan kembali. Yang bisa memperdamaikan hubungan yang telah rusak, yang telah hancur, yang telah kacau dan berantakan itu, tidak ada pribadi lain selain Tuhan Yesus yang dapat mendamaikannya. Maka melalui penyalipan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus telah memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang rusak, hancur, kacau oleh dosa itu. Jadi kita harus bersyukur
kita percaya kepada Tuhan yang benar. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saat ini kita bisa berdoa, membaca Alkitab. Kita menyebut Tuhan itu Bapa kita. Karena Tuhan Yesuslah yang mendamaikan hubungan kita yang selama telah dirusak oleh dosa. Lalu yang keempat adalah Tuhan Yesus itu adalah imam yang agung. Kalian bisa membaca di Ibrani 13 ayat 12. Ingat, yang dapat mempersembahkan kurban kepada Allah adalah imam agung. Nah, Tuhan Yesus selain dia menjadi korban persembahan, dia pun menjadi imam bagi korban itu. Jadi dia mempersembahkan dirinya sebagai korban, tapi dia yang menjadi imam untuk mempersembahkan korban itu kepada Allah. Kalau dulu orang Israel mau mempersembahkan anak domba, merpati atau apapun, harus imam besar yang mempersembahkannya. Tapi ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai kurban, dialah yang menjadi imam agung itu dan mempersembahkan kurban itu dengan sempurna. Tidak ada celah. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Jadi anak-anak, saya tekankan sekali lagi, pastikan sungguh-sungguh bahwa kalian sudah memiliki Tuhan Yesus di dalam hati kalian. Karena hanya dengan kita punya Tuhan Yesus di dalam hati, kita akan sampai kepada Bapa. Surga akan menjadi milik kita. Ini penjelasan mengapa kita hanya di dalam Yesus, karena keempat hal itu. Kalian bisa membacanya di buku kalian. Nah, tugas bagi kalian siang ini adalah kegiatan pembelajaran halaman 53. Lalu yang kedua adalah bagian B dan C di halaman 56. Dan yang terakhir adalah ayat hafalan bagi kalian adalah Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12. Selamat mengerjakan tugasnya, dan kita akan mengakhiri pertemuan ini dalam doa. Silahkan berdoa di rumah masing-masing. Sampai bertemu besok. Tuhan Yesus memberkati.